Welcome to Speak It Podcast. Kembali lagi sama aku, Cintia. Kalian pasti kangen kan sama aku. Nah, sebelumnya kan Instagram SMP Gigi 2 Surabaya habis upload tentang Gigi berprestasi. Salah satunya tentang karate. Nah, kita udah ngundang bintang tamu kita yang pastinya keren banget. Di sini ada siapa nih? Halo semuanya, nama aku Airayana dari kelas 7 deh. Muridnya Bu Lulu ya? Guru BK. Oke, Raya, aku mau ini deh, tanya-tanya ke kamu. Boleh nggak sih? Boleh. Oke, sejak kapan gitu kamu ikut karate? Jadi sejak kapan tertarik dalam bidang karate ini? Sebenarnya aku suka karate itu dari kecil. Wah, dari kecil? Loh? Dari kecil? Tunggu ya, aku ini dulu ya. Ini ganggu banget ini. Dari kecil ya? Iya. Keren sih. Terus gimana tuh? Dari kecil suka karate, tapi kayak cari-cari perguruan di dekat rumah itu selalu nggak ada. Terus seiring berjalannya waktu, kelas 5 mau kenaikan kelas 6 itu cari-cari lagi. Habis itu ada tuh satu ketemu perguruan. Terus tanya-tanya sama temen, karena temen juga ada yang ikut. Tanya-tanya, habis itu besoknya cobalah lihat temen latihan itu karate. Terus kok tertarik akunya gitu, bagus. Terus besoknya daftarlah karate. Oke, terus gimana tuh? Daftar karate, habis itu bayar penerimaan baju sabuk, latihan lah hari pertama. Hari pertama latihan selesai, pulang ke rumah itu bener-bener capek semua badan. Iya, capek banget, pasti baru pertama kali tuh capek banget. Capek banget. Terus hari kedua masih capek lah sampai seminggu latihan itu ya udah lumayan. Terbiasa gitu kan ya. Terbiasa. Terus ya, umur berapa kamu udah mendalami karate ini? Kan katanya dari kecil tuh. Dari kecil tuh umur berapa sih? Dari kecil mungkin kalau nggak salah kelas 1, kalau nggak TK gitu. Antara TK kalau nggak kelas 1. TK, keren. Bakat terpendam ya. Terus kenapa nggak ikut waktu kelas 5 di sekolah aja? Waktu kelas 5 di sekolah nggak ada, nggak tahu sekolahku itu. Pandemi kan ya? Iya. Ya kita masih masih pandemi, belum boleh sekolah kan. Terus kan karate kan ada banyak perguruan. Iya. Ya ada Funakoshi, Shinkai apa? Sukaido. Iya, Sukaido. Terus Shiroite. Kamu ikut apa nih? Aku kebetulan ikut Shiroite. Wah, sama dong, aku juga Shiroite nih. Shiroite. Shiroite Pride. Kamu gak pakai base-nya tuh. Iya, kan habis tanding dilepas, nggak boleh. Kamu ini nggak apa namanya? Udah pernah ikut turnamen nggak? Ini. Oh iya sih. Kamu ada cerita kayak apa ya? Kayak cerita pengalaman waktu ikut karate, hal yang seru yang nggak bakal kamu lupain gitu. Ada, mungkin waktu Gasuku. Apa itu? Gasuku itu kayak latihan latihan fisik fisik. ya, latihan fisik di daerah pegunungan yang benar-benar dingin. Kebetulan kemarin udah di Batu Terus Malang. bajunya juga tipis, ini kan tipis. Iya, tipis. Iya kan? Tipis, main di lumpur-lumpur basah-basahan. Waduh, terus kayak kotor banget. Itu putih juga kan bajunya Iya, kan? putih, pasti kotor banget, kena lumpur, kena hujan. Terus gimana tuh? Jadi waktu Gasuku itu kita dikumpulin di dalam satu lapangan. Habis itu pemanasan, lari, terus kayak sit up, push up. Waduh. Waktu sit up-nya itu nggak main-main, sambil diinjek itu. Apanya? Perutnya. Jadi kita push up sambil diinjek, dilangkain satu persatu anaknya. Iya? Iya. Kamu sakit gak? Ya karena udah terbiasa sih enggak. Aku kalau Udah terbiasa. Aku kalau jadi kamu udah nangis sih. ada loh yang sampai nangis. Iya? Iya, anak kecil. Sampai Masih nangis. kecil, umur Iya. berapa? Mungkin umur 5, enggak sih, mungkin 7-6 tahunan lah. Waduh. Nangis. Semuanya cewek cowok juga digituin. Iya, semua rata, nggak mandang cewek cowoknya. Duh. Terus gimana tuh? Habis itu mulai latihan kayak latihan kuda-kuda, terus pukul-pukul. Nah itu kalau pukulnya kita nggak keras, ditendang lagi perutnya. Wah, Ditendang lagi, terus disuruh push up 50, keliling lapangan itu 10 kali. Dan lapangannya nggak kecil, besar banget. aku kalau latihan fisik gak sampai kayak gitu, paling juga udah disuruh push up doang 50 kali. Push up itu pun udah capek ya. Iya, udah capek 50 kali, bayangin. Push up, sit up. Iya. Terus gimana nih kamu? Aku penasaran banget, seru banget ya. Terus habis itu
kalau nggak salah main lumpur, tapi tetap masih latihan kayak nendang, belakang sini ditendang sambil coret-coret lumpur gitu. Mukanya dicoret lumpur. Iya, coret-coret lumpur pasti. Kayak tentara gitu kan. Iya, ada 3 gini. 3 atau 2? 3. Oke, coret 3 di sini. Terus. Iya. Terus roll depan, guling-guling di lumpur. Itu nggak cuma sehari, 2 hari berturut-turut kayak gitu. 2 hari 1 malam. Iya, 2 hari 1 malam. Terus Hari yang keduanya sama sih latihan fisik lagi, kayak lari lagi, pemanasan, ditendang juga sama tetep. Tapi yang hari kedua ini agak beda karena kita ke air terjun Kakek Bodo. Aduh, itu diapain tuh di situ, renang atau gimana? Ya masih latihan fisik juga di situ, tetap. Kirain bakalan have fun gitu kan, bakalan masih seru-seruan. Iya, gitu. apalagi waktu perjalanannya apa? Kenapa? Perjalanan kan malah kan kayak naik gitu kan nanjak. Iya, naik. Terus apalagi kayak medannya itu juga nggak ketebak kan, naik bebatuan. Jadi ada yang sampai temanku itu kegigit lintah. Waduh, Iya. Terus kakiku itu ketancep batu. itu gimana rasanya pas sih? Aku nggak bisa ngebayangin sih itu. Sakit banget gak sih? Sakit banget awalnya sih. Aku keinjak mainan adikku yang sakit. Lagi ini batu loh. Pertamanya itu keinjak kan kayak perih. Tapi pertamanya aku lanjutin terus udah nggak tahan kan. Aku lihat udah darah, udah di mana-mana udah darah. Tapi itu di situ tetap nggak boleh pakai alas kaki, nggak boleh, meskipun salah satu sensei kan ada yang naik motor kan, kita nggak boleh naik, tetap jalan. Terus itu kamu kira-kira dibiarin apa diperban? Dibiarin, karena di situ kan nggak ada kayak toko apapun dan Dibiarin sampai pulang. Iya, nggak ada yang Gila bawa sih. perban sama sekali di situ. Terus, Dibiarin. Abis itu kayak udah lama-kelamaan udah nggak kerasa, jadi kayak mati rasa gitu. Pasti capek banget pulang-pulang, pasti kamu langsung pijetan sih. Iya, capek banget pasti itu. Sampai kayak ada yang bener-bener ngeluh, sampai ada yang nangis karena perjalanan itu. Sampai ada yang kepleset juga. Wah, itu berat banget ya. Iya, berat banget itu. Terus ini deh, ceritain dari awal, kayak perjalanan kamu dari awal. Kamu ikut karate dari sabuk putih ke sabuk biru itu berapa tahun? 2,5 tahun kalau nggak salah. Cepet banget. Aku dari putih ke kuning baru 3 tahun. Perjuangannya lama, beda. Iya, beda-beda. Terus gimana ceritanya tuh? Kok bisa cepet banget gitu? Sebenarnya itu aku nggak langsung, bukan nggak langsung sih, apa ya, naik 2 sabuk langsung. Iya, 2 sabuk langsung? 2 sabuk langsung. Kok bisa? Jadi kan waktu itu sabuk orange. Nah, aku itu dikasih tahu kunci-kuncinya buat bisa naik 2 sabuk kan sama senseiku. Kuncinya itu kayak keras, cepat, speed, pokoknya nggak boleh lemah Lemes, gitu loh. ya, Iya, nggak boleh harus lemes. berpower. Nah, aku coba tuh praktekin waktu ujian kenaikan sabuk. Udah, habis itu dipilihin kan kayak yang naik 2 sabuk itu. Aku pertamanya nggak tahu kan kalau naik 2 sabuk. Diuji lagi sama yang paling tinggi seniornya. Diuji lagi. Sebenarnya aku ada kesalahan sih. Ada kesalahan. Kayak waktu gini kan harusnya nggak boleh gini, tapi Iya. aku gini. Aku kalau gitu biasanya dipukul siniku. Iya, Tegak kan? Iya kan? Dipukul. Pasti dipukul. Tegak gitu. Tegak. Set. Habis itu waktu pembagian sabuk 1 minggu setelah itu pembagian sabuk, nggak taunya naik 2 sabuk dari oranye ke biru. Wih, keren banget. Beneran. Terus pas sabuk putih itu perjalanannya gimana? Dari sabuk putih ke oranye. Dari sabuk putih ke kuning. Oh iya. Dari sabuk putih ke kuning dulu. Jadi dari sabuk putih ke kuning lumayan sih, apalagi waktu pertama kali capek banget. Latihan, belum kenal juga kan sama teman-temannya. teman-teman, iya, jadi masih tanggung, kaku, masih latihan. Waktu naik dari sabuk ke sabuk putih ke kuning itu gimana ya, agak berat, agak susah karena kan baru pertama kali juga kenaikan sabuk. Sebenarnya mau dinaikin 2 sabuk tapi nggak bisa itu. Kenapa? Karena kan masih pertama juga, masih gerakannya belum betul dan masih lemah. Iya, masih beda speednya gitu kan. Iya, masih lemah. Nggak bisa. Waktu ujian lagi yang kedua itu, pemilihan yang kedua itu nggak masuk, ternyata nggak lolos. Jadi waktu pembagian sabuk masih kuning, ya udahlah nggak apa-apa. Waktu pembagian itu juga lumayan karena kita dipukul 1 persatu perutnya. Waduh. Jadi sama senior kan banyak tuh seniornya yang sabuk hitam. Iya, kamu langsung lemes gak gitu kira-kira? Lemes, waktu pertama kali lemes banget. Sampai mual gitu. Terus.
Terus disuruh push up, sit up. Itu sit upnya waktu pertama kali sabuk putih kan, belum tahu kan gimana cara kayak nguatin perut waktu diinjak atau diapain. Belum tuh, langsung aja diinjak, langsung dipukul, langsung ditendang. Itu rasanya aduh, mual, pengen muntah tapi gimana? Nggak bisa ngertiin ya. Iya. Nggak bisa ngejelasin. Iya, campur Sakit aduk banget. rasa iya. Terus kayak hari pertama latihan gimana tuh? Hari pertama latihan masih kaget-kagetnya, masih kaku lah. Capek nggak sih? Capek banget Iya, lah. aku juga hari pertama latihan dari sabuk putih tuh kayak capek banget. Padahal cuma gini-gini doang. Iya, betul. Iya kan, doang, cuma tapi gerakan capek. dasar Iya, doang, capek. capek. Terus Tapi yang waktu hari kedua itu setelah baru pertama kali masuk hari kedua kan, itu belum apa-apa udah diinjek lagi. waduh, Itu kayak aduh, belum tahu kan gimana rasa nahannya. keras banget ya. Iya, apalagi kan maaf ya sini saya agak gemuk gitu kan. Gak boleh gitu dong. Agak gemuk terus diinjek gitu kayak Oh nanti, aduh sisinya lihat lo ya apa terus. nanti malam latihan lagi. Aduh. Terus gimana tuh? Habis itu pulangnya itu udah muntah-muntah banget, kayak nggak kuat banget kan, pulangnya muntah-muntah. Keesokan besoknya itu kayak kan latihan lagi. Ya. Sebenarnya itu mau keluar dari karate karena Kenapa? ya karena kan di situ orang tua aku juga ngelihat karena kok belum apa-apa udah diinjak nih. Tapi kayak gak rela gitu sih mau. Iya. Kalau juga nih bakat terpendam dari kecil Iya. gitu kan, disuruh keluar gitu. Iya. Kan nggak mau, pastinya nggak rela dong. Iya, Terus itu kan juga salah satu hobi kan. iya hobi. Jadinya ya udahlah coba latihan dulu seminggu 2 minggu, nanti kalau nggak digituin lagi masih terus. Seminggu 2 minggu latihan, ternyata enggak kan. Makin suka di karate, ikutlah terus sampai sabuk kuning mulai ikut turnamen. Terus Sabuk kuning mulai ikut turnamen. Terus kenaikan yang ke oranye cepet itu. banget kenaikannya. Iya, 6 bulan sekali. Waduh, pantesan cepet dia langsung sabuk Iya. biru. Aku kenaikan tuh itu deh. Kayaknya 1 tahun. Setahun sekali. Sebenarnya Iya. 1 tahun sekali, tapi ada perubahan lagi. Jadi 6 bulan sekali. Jika ya kalau aku ikut ke perguruan lama itu kayaknya 6 bulan sekali deh. Iya, 6 bulan sekali. Kan Cepet ada nanti perubahan naik. tuh. Iya, ada perubahan. Ada perubahan dari Forky juga, ada perubahan dari Shiroite juga. Iya, terus. Perubahan Forky waktu tanding sih kaget banget waktu Kenapa? tanding. Karena ada perubahan Forky. Jadi kalau kita tanding kan ada kayak kumite kata kan. Iya, kumite Kalau aku di bidang kumite. Waktu pertama kali ikut nggak ada perubahan kan, masih aman, kayak baju itu masih sama aja. Jadi nggak ada perbedaan baju kan. Iya. Terus tiba-tiba yang waktu tanding yang kemarin ini kok ada perubahan. Jadi kayak kan di karate Bingung ada nggak sih? bingung banget lah. Iya. Kayak pertama awal nggak ada, tiba-tiba ada. Awalnya nggak ada, habis itu ada kan. Perbedaannya itu kayak kan ada sudut merah sama sudut biru. Iya. Nah, perbedaan itu di baju. Awalnya nggak masalah, bajunya nggak masalah. Tapi kemarin ada perbedaan, kalau sudut biru sabuknya sama bajunya itu harus biru dan merah harus merah. Jadi kayak semua harus beli lagi peralatan, bajunya semua harus Jadi selama 2,5 tahun ini ngeluarin banyak uang gitu. iya gitu kan? pasti. Terus nih, pengalaman apa selama turnamen yang bikin kamu senang, yang bikin kamu lucu? Terus kira-kira waktu turnamen itu, waktu komite kan? Iya, Pernah kan komite. turnamen komite? Pernah. Itu ada yang buat luka gak di sekitar badan kamu atau di mana gitu? Buat luka mungkin ada sampai masuk medis, hampir Aduh. masuk medis. Karena waktu kepukul kena bagian kelemahan lah, ulu hati. Kena ulu hati. Itu bener-bener udah sesek, nggak kuat kan. Tapi waktunya itu cuma tinggal 30 detik lagi, kan kayak nanggung banget gitu kan. Bisa dibuat untuk kita ngepoin, masukin poin. Aku tahan lah sampai situ, tapi kayak kan kita bisa angkat tangan gitu kan. Iya. Buat kayak Nyerah? bukan nyerah apa ya, kayak dihentikan dulu, kayak kita nggak kuat Istirahat? ya, gitu, terus. itu aku diuap habis diuap kalau udah mendingan masuk lagi ke arena pertandingan, tanding lagi. Aduh. Terus pernah lawanku, aku yang nggak sengaja nendang Apa? sini kepalanya, sampai kan kalau kita tandingan ada face mask kan, Iya, pelindung iya, muka, iya. itu dia sampai lepas. Waduh, sekarang apa kabar nih temennya nih? Terus ada kayak kejadian yang paling menjengkelkan gitu sama turnamen.
pastinya ada lah, apalagi kalau curang, kayak kecurangan dari musuh kita, dari wasit gitu pasti ada. Waktu tanding di Jombang. Ya. Di Jombang, aku kayak keluarin satu senjata itu nakageri, kayak tendangan gitu. Iya. Tendangan. Habis itu aslinya masuk. Masuk itu apa? Iya, masuk. Dapat poin. Dapat poin. Tapi karena musuhku ngecoh wasitnya, Dibohongin. bukan dibohongin, kayak apa ya? Ngecoh wasit. Kayak itu apa namanya? Kayak bilang ini nggak kena gitu. Iya. Ya gitu terus. Nggak kena, nggak masuk. Padahal masuk itu, udah masuk banget. Kelihatan banget kan. Tapi nggak dimasukin curang lah. Akhirnya nggak dapet poin aku. Padahal lumayan banget dapet 3 poin itu. Waduh. Wasitnya kok nggak bisa sadar, kok nggak Iya, sadar nggak gitu sadar. loh. Mungkin karena udah malam kali. Soalnya mainnya aku jam 9 malam baru tanding itu. Karena banyak banget pesertanya kan, kayak 2.700 peserta lah. Aduh, banyak banget ya. Iya, banyak banget dari sampai pagi jam 6 pagi sampai 9 malam itu baru tanding aku. Berapa jam tuh? 6, 7, 8, 9. 4 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Malam. 6 pagi. Iya, Kira 6 sore. Enggak, 6 pagi sampai jam 9 malam. Nggak kebayang sih capeknya. Capek banget, kayak di stadion itu cuman latihan, kalau ada waktu masih lama tidur, makan, gitu-gitu aja. Terus nih, ini kayaknya pertanyaan penting deh. Apa nih? Gak tahu ini penting apa enggak, tapi kayaknya penting. Apa? Kenapa karate itu penting di dalam kehidupan kita? Salah satunya buat perempuan gitu. Tapi nggak cuma perempuan sih, laki-laki juga pasti penting. Kenapa? Tapi lebih penting ke perempuan sih, karena buat jaga diri gitu loh, jaga-jaga kalau semisal kita mau main malam keluar gitu sama teman-teman. Takutnya ada apa-apa. Iya kan, bahaya kan. Jadi yang nggak diinginkan. Iya, Langsung kan? jadi set gitu. Iya, bisa jaga diri gitu. Iya. Orang tua kan juga nggak terlalu panik gitu, karena nggak terlalu khawatir karena anaknya udah bisa jaga diri kan, bisa jaga diri sendiri. Mungkin itu aja sih kayaknya. Oke, udah dulu aja. Ya. Raya, kamu ada pesan nggak sih buat warga Speak Kids, terus buat dari perguruan Siroite, perguruan lainnya? Kamu ada pesan nggak sih buat mereka? Mungkin tetap menyerah dan jangan semangat. Ya apa sih? Enggak lah. Gitu loh. Tetap semangat dan jangan menyerah dan jangan pernah mengeluh. Kalian pasti mengeluh kalau latihan itu. Ya, makanya kayak aku nih ngeluh terus 3 tahun. Iya, 3 baru tahun. naik. Baru naik ngeluh terus ya. Iya. Oke Raya, kita ini sebenarnya udah selesai. Cuma kita ada jargon. Apa tuh jargonnya? Tahu kan? Tahu. Ayo kita sebutin bareng-bareng. 1, 2, 3. Together we can inspiring. Nah, kayaknya segitu dulu deh dari kita. Terus nanti di akhir video kita bakalan nunjukin trik-trik tentang trik-trik gerakan karate atau kata dasar gitu. Makanya jangan di skip dulu dong. Oke, kayaknya segitu dulu, nanti di akhir video ada ya. Jangan kangen, karena kangen itu berat. Kayak aku kangen ke dia, berat banget. Oke, ayo kita ke akhir video buat nunjukin trik-trik tentang gerakan karate. Let's go. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We